Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 12 Juli tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami mengerti bahwa kesembuhan dari penyakit yang kami alami dan orang lain adalah berasal daripada-Mu, bukan dari roh yang lain. Besertalah dengan kami saat kami mempelajari dan merenungkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan malam kita 12 Juli 2025 berjudul Tidak semua kesembuhan berasal dari roh. Ayat ini terdapat di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23 berbunyi, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Kita perlu berlabuh di dalam Kristus, berakar dan berlandaskan pada iman. Setan bekerja melalui agen-agennya. Ia memilih mereka yang belum minum dari air hidup, yang jiwanya haus akan sesuatu yang baru dan asing, dan yang selalu siap untuk minum dari sumber air manapun yang mungkin muncul. Suara-suara akan terdengar berkata, "Lihat, Kristus ada di sini," atau "ada di sana." Tetapi kita tidak boleh mempercayainya. Matius 24 ayat 23. Kita memiliki bukti yang tidak salah lagi tentang suara gembala sejati, dan ia memanggil kita untuk mengikutinya. Ia berkata, "Aku menuruti perintah Bapakku." Yohanes 15 ayat 10. Ia menuntun domba-dombanya di jalan ketaatan yang rendah hati kepada hukum Allah, tetapi ia tidak pernah mendorong mereka dalam pelanggaran hukum itu. Suara orang asing adalah suara orang yang tidak menghormati atau mentaati hukum Allah yang kudus, adil, dan baik. Banyak orang yang berpura-pura suci dan membanggakan keajaiban yang mereka lakukan dalam menyembuhkan orang sakit, padahal mereka tidak memperhatikan standar kebenaran yang agung ini. Namun, melalui kuasa siapakah penyembuhan ini dilakukan? Jika mereka yang melaluinya penyembuhan dilakukan cenderung karena manifestasi-manifestasi ini untuk memaafkan pengabaian mereka terhadap hukum Allah dan terus dalam ketidaktaatan meskipun mereka memiliki kuasa dalam segala hal, itu tidak berarti bahwa mereka memiliki kuasa Allah yang besar. Sebaliknya, itu adalah kuasa pembuat mujizat dari penipu besar. Dia adalah pelanggar hukum moral dan menggunakan setiap cara yang dapat dikuasainya untuk membutakan manusia terhadap karakter hukum yang sebenarnya. Kita diperingatkan bahwa pada hari-hari terakhir, dia akan bekerja dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban palsu, dan dia akan terus melakukan keajaiban-keajaiban ini sampai penutupan masa percobaan, agar dia dapat menunjukkannya sebagai bukti bahwa dia adalah malaikat terang dan bukan malaikat kegelapan. Dikutip dari The Review and Herald, 17 November 1885. Demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam ini memberikan informasi kepada kita bahwa tidak semua kesembuhan berasal dari roh. Roh yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus atau Roh Yesus. Artinya, ada juga kesembuhan yang berasal dari roh yang lain,
yaitu roh setan. Oleh sebab itu, kita perlu waspada. Waktunya akan tiba dan sedang terjadi sekarang ini. Banyak penipu menggunakan nama Yesus dan bahkan menyatakan diri sebagai Yesus untuk melakukan mujizat-mujizat. Yesus mengamarkan kita agar waspada seperti terdapat di dalam Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata di dalam buku Love Under Fire, halaman 251, paragraf 6. Pemandangan mengerikan yang bersifat supranatural akan segera muncul di langit, mendukung kuasa iblis-iblis yang melakukan mujizat. Orang-orang akan maju berpura-pura menjadi Kristus sendiri. Mereka akan melakukan mujizat penyembuhan dan mengaku menerima wahyu dari sorga yang bertentangan dengan kitab suci. Apa itu pemandangan yang bersifat supranatural? Pemandangan supranatural adalah pekerjaan yang mengacu pada hal-hal di luar batas pemahaman manusia dan hukum alam. Istilah ini sering dikaitkan dengan kemampuan paranormal, spiritualis, dan fenomena gaib. Pekerjaan ini berupa praktek tradisional seperti dukun, cenayang, atau mediator, atau bisa juga berupa studi dan penelitian ilmiah tentang fenomena paranormal. Kita ketahui bahwa setan bekerja melalui agen-agennya seperti dukun, cenayang, atau mediator, dan lain-lain. Pekerjaan penyembuhan yang tampak sekarang ini akan menguji iman umat-umat Tuhan. Bagaimana caranya kita membedakan bahwa mujizat penyembuhan datang dari Tuhan atau tidak? Dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 202, paragraf 4 berkata, jika mereka yang melaluinya penyembuhan dilakukan cenderung karena manifestasi ini untuk memaafkan pengabaian mereka terhadap hukum Allah dan terus dalam ketidaktaatan. Meskipun mereka memiliki kuasa dalam segala hal, itu tidak berarti bahwa mereka memiliki kuasa Allah yang besar. Sebaliknya, itu adalah kuasa pembuat mujizat dari penipu besar. Dia adalah pelanggar hukum moral dan menggunakan setiap cara yang dapat dikuasainya untuk membutakan manusia terhadap karakter hukum yang sebenarnya. Manifestasi dalam tulisan ini adalah suara orang asing yang tidak menghormati atau menaati hukum Allah, termasuk hukum alam, membanggakan keajaiban yang mereka lakukan, dan lain-lain. Mereka mengatakan bahwa kesembuhan yang terjadi berasal dari Tuhan. Umumnya, mereka tidak mengajarkan kepada orang-orang yang disembuhkan itu bahwa penyakit mereka adalah akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah dan hendaknya mereka bertobat. Melainkan, mereka akan membiarkan orang-orang yang disembuhkan itu melakukan apa saja yang mereka suka untuk melakukannya. Sedangkan orang-orang yang disembuhkan dari penyakit dengan kuasa Allah mengarahkan mereka agar jangan melanggar hukum Allah dan bertobat sehingga dosanya diampuni dan jangan berbuat lagi agar tidak terjadi penyakit yang lebih besar yang akan dideritanya. Cara Kristus bekerja adalah dengan memberitakan firman dan meringankan penderitaan melalui mujizat penyembuhan. Apakah sekarang ini mujizat penyembuhan masih signifikan dilakukan seperti pada zaman Kristus? Roh Nubuat di dalam buku Last Day Event, halaman 169, paragraf 2 berkata, namun, saya diberitahu bahwa kita sekarang tidak dapat bekerja dengan cara ini. Mujizat akan menyertai pelayanan umat Allah di bawah seruan nyaring. Kita lihat bab 14 dalam buku ini, tetapi mujizat tersebut tidak akan memiliki signifikansi seperti pada zaman Kristus. Pelaksanaan mujizat tidak akan lagi menjadi bukti dukungan ilahi, karena setan akan menjalankan kuasanya dengan melakukan mujizat.
hamba-hamba Allah dewasa ini tidak dapat bekerja melalui mujizat karena mujizat palsu yang mengaku ilahi akan dilakukan. Umat Allah tidak akan menemukan keselamatan mereka dalam melakukan mujizat, karena setan akan memalsukan mujizat yang akan dibuatnya. Oleh sebab itu, kita arahkan orang-orang yang sakit untuk mempelajari firman Tuhan, agar bijaksana menuju keselamatan. Ingatlah bahwa tidak aman bagi kita untuk mengandalkan mujizat, khususnya mujizat kesembuhan, sebab setan pun dapat melakukannya melalui agen-agennya. Selanjutnya, roh nubuat di dalam buku Last Day Events, halaman 170, paragraf 1, berkata, Alkitab tidak akan pernah tergantikan oleh manifestasi mujizat. Kebenaran harus dipelajari, harus dicari seperti harta karun yang terpendam. Penerangan-penerangan ajaib tidak akan diberikan selain dari firman atau menggantikannya. Berpegang teguhlah pada firman, terimalah firman yang dicangkokkan, yang akan membuat manusia bijaksana menuju keselamatan. Delusi besar akan terjadi dan terungkap di hadapan kita. Setan akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang menakjubkan di hadapan kita. Kepalsuan akan sangat mirip dengan kebenaran, sehingga mustahil untuk membedakannya, kecuali melalui kitab suci. Berdasarkan kesaksiannya, setiap pernyataan dan setiap mukjizat harus diuji. Berpegang teguhlah pada firman. Terimalah firman, yaitu Yesus sendiri, melalui rohnya, agar kita dapat disembuhkan dari penyakit dan dosa kita. Roh nubuat di dalam buku Gospel Workers tahun 1893, halaman 401, paragraf 2 berkata, Kristus telah mengulurkan tangan ilahinya kepada umat manusia. Ia telah memberikan kuasa ilahinya kepada manusia agar ia dapat mendorong jiwa yang miskin, sakit karena dosa, dan putus asa untuk meraih kehidupan yang lebih tinggi. Oh, kita membutuhkan lebih banyak roh Kristus dan jauh lebih sedikit keegoisan. Kita membutuhkan kuasa pertobatan Allah atas hati kita setiap hari. Kita membutuhkan roh Kristus yang menenangkan untuk menaklukkan dan melembutkan jiwa kita. Satu-satunya cara bagi mereka yang merasa utuh adalah jatuh di atas batu karang dan diremukkan. Kristus dapat mengubah Anda menjadi serupa dengannya jika Anda mau berserah kepadanya. Kita membutuhkan firman, yaitu Kristus melalui rohnya untuk meraih kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kesembuhan dari penyakit dosa dan beroleh keselamatan. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus dalam hidup kami, menuntun hidup kami dari hari ke hari menjadi serupa dengan Yesus di dalam karakter dan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu dan bertobat serta diampuni dosanya. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.